Umat Kristen kuno telah berinteraksi dengan umat Islam sejak awal abad ke-7 dan kelompok Protestan juga memiliki sejarah perjumpaan dengan umat Islam yang dimulai pada abad ke-16. Berikut penjelasannya. Perjumpaan umat Kristen kuno dengan umat Islam periode awal abad ke-7 pada tahun 615 Masehi. Sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke kerajaan Kristen Aksum untuk menghindari penganiayaan. Raja Negus melindungi mereka setelah mendengar bacaan surat Maryam. Dan Ethiopia tidak pernah diserang oleh pasukan Muslim. Tahun 631 Masehi, delegasi Kristen Najran mengunjungi Nabi Muhammad SAW di Madinah. Meskipun tidak mencapai kesepakatan keyakinan, kedua belah pihak sepakat hidup damai. Dan Nabi menjamin keamanan umat Kristen. Pada 638 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab menerima penyerahan Yerusalem dari Patriark Sophronius. Umar menolak untuk sholat di gereja makam suci agar tidak menyebabkan pembangunan masjid yang menggantikan gereja, menunjukkan rasa hormat. Periode selanjutnya ada kontribusi saling pengaruh seperti Kristen Nestorian yang menerjemahkan karya filsuf Yunani dan buku kedokteran ke dalam bahasa Arab, membantu perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Namun juga terjadi konflik seperti perang salib yang dilakukan oleh gereja Roma dan penindasan terhadap umat Kristen di beberapa wilayah yang dikuasai oleh kekuatan Islam tertentu. Perjumpaan kelompok Protestan dengan umat Islam periode awal abad ke-16 sampai 17. Hubungan dengan Kesultanan Utsmaniyah ketika Utsmaniyah memperluas wilayahnya di Balkan. Mereka bertemu dengan Protestan Calvinis di Hongaria dan Transilvania. Karena kedua belah pihak menentang Kekaisaran Romawi Austria yang beragama Katolik, terbentuk rasa saling toleransi. Bahkan kemungkinan aliansi perdagangan dan militer. Martin Luther bahkan menganggap Utsmaniyah sebagai sekutu melawan kepausan. Dukungan Utsmaniyah terhadap Protestan. Dukungan Utsmaniyah berkontribusi pada kelangsungan hidup kelompok Protestan. Di masa sulit dan ancaman ekspansi Utsmaniyah membuat Raja Charles V menerima keberadaan Protestantisme di Jerman. Ada juga kerjasama antara negara-negara Protestan dengan kekuatan Islam lainnya, seperti antara Belanda dengan Maroko melawan Spanyol Katolik, dan Inggris dengan negara bagian Barbary. Periode selanjutnya, hubungan menjadi lebih bermusuhan pada masa modern awal dan modern sekarang, terutama karena konflik politik dan budaya. Namun baru-baru ini telah ada upaya untuk memulihkan hubungan melalui dialog antar umat beragama. Di Indonesia, misi komunitas Protestan masuk bersama dengan penjajah Belanda. Meskipun terkadang ada persepsi negatif karena hubungan dengan penjajahan, banyak komunitas Protestan dan Muslim kini hidup berdampingan dengan rukun. Seperti di Papua Barat, di mana mereka bahkan mengadakan kegiatan keagamaan secara berdampingan. Baik umat Kristen kuno maupun komunitas Protestan telah melakukan berbagai bentuk dialog dengan umat Islam sepanjang sejarah. Mulai dari pertemuan resmi hingga komunikasi tidak resmi yang meliputi diskusi teologis, kerjasama politik, hingga pertukaran ilmu pengetahuan. في ظلامي أضاء النور حب يسوع دائم يدور قلبي يغني بصوت السرور أبديا في حضور الحضور يا يسوع يا منقذنا بالروح تملأ قلوبنا بالسلام والفرح تغمرنا إلى الأبد أنت رجاؤنا صوتك نسمعه وسط الرياح يثبتنا حين